Yo, what's up? Rifki here. Lu sering nggak ngerasa capek? Walaupun udah tidur cukup nih, atau kulit lu juga mungkin pucat, terus rambut lo gampang rontok, bawaan juga nggak fokus. Nah, kadang pikir ini cuma soal stres biasa ya, atau kurang istirahat. Tapi gimana kalau sebenarnya tubuh lu itu kasih sinyal kalau ada yang salah, dan itu terkait dengan zat besi, ya. Nah, gue tahu ini mungkin bukan hal yang pertama kali yang ada di pikiran lu, tapi percaya deh, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih bikin hidup lu berubah total. Oke, ikutin terus. And I don't really know what comes next. Yo, I'm just gue doing Rifki, your go-to food technologist. Dan dalam video kali ini, gue bakal kasih tahu lu gimana cara ngenalin tanda-tanda kekurangan zat besi ya. Kenapa ini penting? Ini sebenarnya penting banget buat kesehatan kita semua loh. Dan yang paling penting, apa yang bisa lu lakuin untuk mengatasinya ya. Jadi stay tune aja sampai akhir, karena gue bakal share langkah-langkah praktis yang bisa langsung lu terapin mulai dari sekarang. Oh, di segmen ini gue pengen sharing ya, kenapa tubuh ini butuh zat besi ya. Dan fakta pentingnya tuh gini ya, zat besi itu kayak delivery guy gitu untuk oksigen ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi tanpa zat besi yang cukup, tubuh tuh nggak bisa kirim oksigen ke organ-organ yang efektif. Nah, jadi sangat penting kan? Nah, zat besi itu juga berperan penting dalam metabolisme loh guys, buat juga energi dan daya tahan tubuh kita. Oke, sekarang jadi tahu dulu ya, apa itu fakta-fakta penting dari zat besi itu. Data singkat dulu ya dari tubuh kita nih yang perlu kita tahu juga ya, bahwa di tubuh kita itu cuma punya sekitar 2, 3 sampai 4 atau 4 graman zat besi total ya. Jadi sedikit banget kan? Makanya kita tuh harus dapat asupan zat besi dari makanan-makanan yang kita asup sehari-hari ya. Dan tanda-tandanya kalau kita ini kekurangan zat besi ya guys, itu di gejala awalnya tuh kayak rambut dan kuku itu rapuh gitu. Jadi rambut itu pecah-pecah gitu ya. Dan kuku juga kayak patah-patah gitu ya. Nah, jadi kan itu kekurangan zat besi ya tanda-tandanya. Juga pada kulit yang kering itu juga bisa kelihatan, atau di sudut bibir itu pecah-pecah, dan itu sangat nampak sekali, dan kita juga bisa rasakan sendiri apabila bibir kita pecah-pecah. Itu bisa terjadi gara-gara zat besi kita kurang dalam tubuh ya. Terus juga kita ini akan mudah kena infeksi ya, atau gampang capek. Itu adalah pertanda bahwa kita kekurangan zat besi ya. Terus gejala lanjutannya itu adalah anemia. Nah, jadi seperti kayak pucat, sering pusing gitu ya, sesak nafas, itu adalah tanda-tandanya ya. Jadi gejala lanjutan setelah tadi kita mendapatkan gejala-gejala awal tadi ya. Nah, dan berikutnya juga kita akan sulit berkonsentrasi. Jadi kalau lagi kerja, lagi belajar itu kita sulit sekali berkonsentrasi, lama sekali onnya gitu. Terus juga badan ini lebih kayak gimana ya, menggigil gitu, jadi kedinginan, rasanya nggak enak, dan sakit kepala. Itu juga pertanda kita kekurangan zat besi. Contoh nyatanya yang biasa kita lihat sehari-hari di seputaran kita nih ya, biasanya itu pada seorang wanita ya, seperti pekerja kantoran yang merasa terus lelah walau udah istirahat gitu ya. Terus setelah diperiksa itu ternyata dia itu kekurangan zat besi karena menstruasi berat dan pola makan vegetarian tanpa perencanaan yang baik. Jadi itu pertanda yang biasa terjadi karena kekurangan zat besi dalam kasus contoh nyata yang biasa kita dapatkan sehari-hari. Ada beberapa kelompok yang berisiko terhadap kekurangan zat besi ini. Yang penting juga kita perlu ketahui sehingga kita bisa berjaga-jaga dengan pola makan yang sehat atau pola hidup juga yang sehat ya. Nah, ini kelompok yang berisiko itu terdapat pada wanita yang menstruasi atau wanita yang hamil. Itu mereka berisiko terhadap kekurangan zat besi ya. Juga pada vegetarian atau vegan ya. Nah, karena kenapa? Karena zat besi nabati itu lebih sulit diserap ke dalam tubuh. Jadi mereka itu akan cenderung eh, kekurangan zat besi gitu ya. Nah, juga pada atlet yang banyak berkeringat itu juga mereka berisiko terjadinya kekurangan zat besi. Jadi dengan demikian apabila kalian sudah tahu, maka berjaga-jagalah atau berhati-hatilah dengan
menerapkan pola makan yang benar, yang sehat ya, dan juga pola hidup yang sehat. Oke? Dan dari fakta yang ada itu, menurut WHO nih ada sekitar 30%-an populasi dunia ini kekurangan zat besi loh. Dan di Eropa itu seperti misalnya mereka wanita ya yang rata-rata cuma mengkonsumsi 9,6 miligram zat besi per harinya. Jadi jauh di bawah rekomendasi rata-rata yang memang diharuskan ya. Jadi itulah fakta-fakta yang sementara kita tahu di dunia ini seperti begitu. Ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mengenali kita kekurangan zat besi ya. Yang pertama itu adalah jangan asal nebak ya. Jadi lakukanlah tes darah untuk cek kadar ferritin, yaitu kadar yang penyimpanan zat besi dan hemoglobin ya. Jadi itu penting banget kita cek aja di laboratorium kan bisa. Kalau kita nebak-nebak nanti salah langkah kan berbahaya. Alternatifnya juga gini ya, kalau nggak mau ke dokter nih, ada tes mandiri yang bisa lu coba, tapi ini cuma indikasi awal aja ya. Nah, tapi tetap aja kalian harus pergi ke laboratorium untuk mengecek dan periksa dengan dokter ya, supaya semuanya fix gitu, nggak asal, kira-kira begini, kira-kira begitu, jangan seperti begitu ya, karena ini mengenai darah ya. Jadi mengenai zat besi di darah kan kita harus tahu dengan jelas dan gimana nih cara ngatasin kita kekurangan zat besi? Gampang nih. Yang pertama ya, perbaiki dulu pola makan ya seperti mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Apa itu? Daging merah, hati ayam atau hati sapi ya, kacang-kacangan dan juga oatmeal. Mereka itu mengandung zat besi yang cukup tinggi. Oatmeal ini memang serbaguna. Ya, jadi seratnya juga bagus dan ada juga mengandung zat besi. Jadi kalau pagi-pagi kita sarapan, makanlah dengan oatmeal itu bagus sekali. Oke. Terus juga kombinasikan selalu dengan makanan yang kaya vitamin C ya, seperti jeruk, paprika, kiwi, tomat juga ya ada vitamin C-nya. Oke. Terus juga langkah yang berikutnya, suplemen zat besi kan bisa ya. Jadi cocok buat kekurangan zat besi yang parah nih. Tapi ada efek sampingnya berarti masalah pencernaan kalau kita memakai suplemen. Oke. Terus udah gitu jangan juga asal minum ya. Konsultasikan dengan dokter kalian ya. Jadi ini penting sekali ya. Jangan asal ada suplemen terus kita hajar aja dengan dengan apa mengambil pil-pil zat besi itu ya. Jangan seperti gitu ya. Selalu konsultasikan dengan dokter dulu. Oke. Terus alternatif berikutnya nih masih ada sih, tapi pada kasus ekstrem ya seperti infus zat besi. Ini bisa jadi pilihan, tapi mahal ya dan biasanya sih nggak ditanggung sama BPJS atau asuransi kan ya. Jadi eh, ya itu sama sebagai alternatif apa memang kalau benar-benar dibutuhkan banget. Selebihnya kan kita bisa memakai dengan makanan pola hidup yang sehat itu ya. Oke. Dan mencegah itu sangat penting sekali ya. Jadi gini ya, keseimbangan adalah kunci. Jadi bila lu nggak perlu minum suplemen kalau pola makan lu udah seimbang ya. Nah, jadi jaga keseimbangan karena itu adalah kunci. Fokus saja pada makanan yang alami yang bisa mencukupi kebutuhan harian lu. Itu sudah lebih dari cukup. Oke? Dan untuk memotivasi lu ya, dengan kadar zat besi yang optimal, lu tuh bisa punya energi yang lebih buat olahraga lu, oke? Dan buat kerja lu tentunya, bahkan bisa menikmati waktu sama keluarga jadinya, ya kan? Jadi sekarang lu tahu kan kenapa zat besi itu penting banget buat tubuh lu. Ya, jadi jangan tunggu sampai gejalanya parah ya. Mulai dari pola makan, cek kesehatan, dan kalau perlu konsultasi ke dokter ya. Jadi hidup lu tuh lebih berharga dari sekedar rasa lelah yang lu anggap biasa-biasa aja. Dan ingat ya, lu nggak sendiri. Gua di sini bantu lu untuk hidup lebih sehat lagi. Satu langkah kecil setiap harinya, oke? Dan kalau video ini bermanfaat ya, jangan lupa ya kasih like dan juga share ke teman-teman lu dan subscribe buat info kesehatan lainnya ya. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay strong, stay healthy. Ciao.